Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Waba'd. Ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan keji, perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dan jalan yang buruk untuk ditempuh. Itulah kajian kita pada hari ini, yang kita beri judul Jauhilah Zina. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati hamba-hamba yang dipuji oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Hamba-hambanya tersebut sebagai hamba Rahman, ibadur Rahman. Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan mulai dari ayat 63 sampai ayat terakhir dari surat Al-Furqan. Dia mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Rahman, ibadur Rahman, orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi dengan tenangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ibadur Rahman. Di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang lainnya, dan tidak pula membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan yang hak, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berzina, wala yaznun, dan mereka tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan hal itu semua maka dia akan menemukan dosa, dilipatkan kepada mereka azab pada hari kiamat, dan mereka kekal di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal saleh dan beriman dan beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang wala yaznun, orang-orang yang tidak melakukan berzina. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, tafsir Quranul Azim, menafsirkan surat Al-Isra yang kita bacakan tadi, wala taqrabuz zina, sesungguhnya di sini dalil tentang Allah mengharamkan zina dan muqaddimah dan hal-hal yang mengajak kepada zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, menunjukkan Allah mengharamkan sarana-sarana menuju zina. Menuju zina. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina tersebut adalah perbuatan yang keji, perbuatan buruk, sesuai dengan akal, sesuai dengan tabiat, sesuai dengan naluri, sesuai dengan hati, bahwa dia fahisyah. Makanya syariat memberikan ganjaran terhadap orang yang melakukan zina dengan seburuk-buruk ganjaran. Hudud, Allah tegakkan hudud terhadap orang yang berzina, maka Allah berikan ganjaran yang terburuk, yaitu bagi yang telah menikah dan dia berzina, Allah tegakkan hudud kepadanya dengan merajam sampai dia meninggal dunia. Dirajam sampai dia meninggal dunia. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Rasulullah SAW bersabda, engkau jadikan Allah tandingan sedangkan dia yang telah menciptakan engkau. Qultu thumma ayyu, apa kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, engkau membunuh anak engkau karena takut dia makan bersama engkau. Qultu thumma ayyu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kemudian ya Rasulullah, apa lagi dosa yang paling besar? Rasulullah SAW mengatakan, antuzaniya bihalilati jarik, engkau melakukan perzinaan dengan istri tetanggamu. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma min dzambin ba'da syirki a'zam 'inda Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lah. Tidak ada dosa setelah syirik lebih besar di sisi Allah dari sebuah nutfah, sekumpulan nutfah yang diletakkan oleh seseorang di dalam rahim yang tidak dihalalkan baginya. Dan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isra Mi'raj, Rasulullah SAW beliau mengatakan, intalaqa bi ila khalqin min khalqillah wa nisa'in mu'allaqatin bi sadyihinna wa minhunna bi arjulihinna munakkisatin wa lahunna surakhun wa khuwar. Aku dibawa oleh Jibril ke sebuah makhluk Allah Azza wa Jalla, dari para wanita-wanita yang digantung payudara mereka, dengan kaki-kaki mereka dalam keadaan terbalik, kepalanya di bawah, dan mereka berteriak meraung. Faqultu ya Jibril man haula, wahai Jibril, siapa itu? Kata Rasulullah. Faqala, Jibril berkata, haula'i allawati yaznin, mereka itulah wanita-wanita yang berzina, wa
yaqtulna auladahun, dan membunuh anak-anak mereka, wa yaj'alna li azwajihinna warasatan min ghairihim, dan mereka yang menjadikan untuk suami-suami mereka pewaris selain dari anak-anak suaminya. Wanita-wanita yang berzina, wanita-wanita yang telah bersuami berzina, berarti dia memasukkan nasab yang bukan nasab suaminya, memasukkan nutfah yang bukan nutfah suaminya, sehingga menghasilkan anak, sehingga anak yang bukan anak suaminya tersebut mendapat bagian, mendapat harta dari orang lain yang bukan ayahnya. Dan dosanya dosa besar, terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang anak yang menisbatkan dirinya kepada selain dari ayahnya, maka dia terlaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intasaba ila ghairi abi wa tawalla ila ghairi mawali, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang menisbatkan dirinya selain dari ayahnya atau berwalikan selain dari walinya, maka baginya laknat Allah, manusia dan malaikat seluruhnya. Baginya laknat Allah anak yang menisbatkan, dan bagaimana pula dengan istri yang memasukkan seorang anak yang bukan dari suami. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi syai' wa la yudkhilaha Allahu jannatah, wa ayyuma rajulin jahada waladah wa huwa yanzur ilayhi ihtajaba Allahu min wa fadahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja dari kalangan wanita yang memasukkan seseorang yang bukan dari golongannya, maka dia tidaklah dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Seorang wanita yang memasukkan anak manusia yang bukan dari keturunannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai urusan dengan dia lagi. Terputus hubungannya dengan Allah, dan Allah tidak akan memasukkannya surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sedangkan dia melihat, Allah akan menghijab, Allah akan membuat hijab antaranya dengan manusia tersebut. Wa fadahahu ala ru'usil khalaiq, dan Allah akan membuka aib pada semua makhluk, semua pandangan makhluk yang awal maupun yang akhir. Itulah kajian kita seputar tentang masalah zina. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kajian ini kita angkat? Maka jawabnya adalah bahwa tersebarnya zina di akhir zaman, dia adalah tanda-tanda hari kiamat, min asyrafis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berdiri hari kiamat, atau dalam riwayat, sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat menyebarnya zina, dan juga di antara tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan Allah bangkitkan hari kiamat sampai seseorang akan melakukan perzinaan di tengah jalan, akan melakukan perzinaan di tengah jalan.
akan melakukan perzinaan di tengah jalan seperti keledai betina bermain dengan keledai jantan, dan orang yang terbaik pada zaman tersebut adalah orang yang mengatakan, kalaulah kalian berbuat agak menjauh dari jalan ini, kalaulah kalian berbuat agak menjauh dari jalan ini. Itu adalah asyratus sa'ah. Berkata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala tentang hadis ini, beliau mengatakan sesungguhnya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW telah menyebar luas, terkhusus pada zaman sekarang ini. Itu disebut oleh Imam Qurtubi rahimahullah ratusan tahun yang lampau. Akan tapi kita katakan bahwa semua sabda Rasulullah SAW dengan mengkerbangnya zina, maka zaman sekarang adalah bukti dari banyaknya perzinahan. Disebutkan di sebagian angket bahwa perzinahan di Makassar pernah dikembangkan angket untuk wanita-wanita SMA atau para siswa atau maupun siswi SMA. Itu disebutkan bahwa 80% dari mereka telah melakukan hubungan badan sebelum menikah. Di Yogyakarta juga dijalankan angket untuk mahasiswa bahwa jumlahnya 80% di antara mereka juga telah melakukan zina. Bahkan angket itu sendiri zahirnya Allah alam bahwa jumlah perzinaan yang terjadi di zaman sekarang ini jauh lebih besar daripada angket itu sendiri. Ini menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Lihatlah berita media massa setiap harinya, bagaimana perzinaan terjadi, bagaimana perselingkuhan yang dilakukan oleh para suami, perselingkuhan dan penyelewengan yang dilakukan oleh para istri yang sangat-sangat menggusarkan hati seorang muslim maupun mukmin. Tidak ada lagi rumah tangga yang dikenal dengan rumah tangga sakinah dan mawaddah dan rahmah. Rumah tangga yang hampir di sebelah kiri kanannya, depan belakangnya terjadi prahara rumah tangga akibat perselingkuhan, baik yang dilakukan oleh para suami atau yang dilakukan oleh para istri. Disebutkan oleh salah seorang da'i di dalam kasetnya Tawaif Qafilul Aidat, kafilah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, Khalid Muhammad Rashid, bahwa datang kepadanya seorang wanita datang kepadanya. Kemudian dia menyebutkan bahwa dia telah mempunyai hubungan dengan seseorang laki-laki yang dia menyatakan bahwa dia cinta kepadanya. Wanita tersebut minta fatwa, minta nasihat dan pendapat ustaz tersebut. Maka ustaz tersebut mengatakan, kalau seandainya laki-laki itu serius, maka datangilah pintu sesuai yang dia inginkan. Masuklah dia ke rumah sesuai dengan pintunya. Jadi harus menikah dengan cara yang halal. Kalau seandainya tidak, maka putuskan hubungan engkau dengannya. Begitulah kira-kira nasihat Ustaz Khalid tersebut. Setelah berapa lama, wanita tersebut mengatakan bahwa hubungannya sekarang telah putus. Dia tidak lagi mengirim SMS dan tidak lagi berhubungan dengan laki-laki tersebut. Akan tapi tiba-tiba wanita tersebut datang. Kemudian dia mengatakan bahwa perintah yang dia sampaikan telah dia jalankan, bahwa dia telah memutuskan. Akan tapi ada satu yang dia tidak bisa lepaskan, bahwa dia telah melakukan perzinahan. Dia telah melakukan perzinahan. Apa kata Syekh Khalid tadi? Kalau begitu, bertaubatlah engkau, kembalilah kepada Allah, sesali dari dosa yang kalian telah lakukan.
Apa kata wanita tersebut? Ya Ustaz, saya telah bertaubat dan saya telah menyesali semua perbuatan saya. Akan tapi ada satu yang saya simpankan dari Ustaz. Apa itu? Sungguhnya saya telah menikah dengan laki-laki lain. Sungguhnya saya ini adalah istri dari laki-laki lain dan saya telah memiliki anak. Yang laki-laki yang saya ceritakan dengan Ustaz tersebut adalah laki-laki yang berbeda dengan suami saya. Apa kata Ustaz marah besar? Terus anak-anak yang engkau lahirkan, anak-anak siapa? Anak-anak yang engkau lahirkan selama ini, apakah anak-anak suamimu atau anak laki-laki tersebut? Subhanallah. Tidakkah engkau lihat sekarang bagaimana buruknya zina? Engkau memasukkan nasab selain dari nasab suamimu. Maka menangislah wanita tersebut dan dia mengatakan, saya bersumpah wahai Ustaz, sesungguhnya anak-anak yang saya kandung tersebut dan anak-anak yang saya lahirkan tersebut semuanya saya pastikan bahwa itu adalah anak-anak ayah dari mereka. Maksudnya ayah suaminya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya menjaga kehormatan bagi setiap muslim adalah fadilah, keutamaan. Zina adalah dosa yang sangat besar sebagaimana yang kita baca. Akan tetapi yang lebih besar lagi adalah zina bagi orang yang telah menikah. Zina bagi orang yang telah menikah. Lihatkah Anda bahwa perbedaan antara orang yang menikah dengan yang tidak menikah di dalam hukuman ketika mereka berzina? Perbedaan antara langit dengan bumi. Karena orang yang belum menikah, maka ketika dia berzina, maka dia akan dihukum cambuk 100 kali. Sedangkan orang yang telah menikah, telah merasakan dan telah tahu jalan bagaimana menjaga diri, maka hukumannya sampai mati. Menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak menjaga kehormatannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan lihat bagaimana iffah, penjagaan kehormatan Yusuf alaihissalam. Allah berfirman di dalam surah Yusuf, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Dan wanita tersebut berusaha untuk mengajak Yusuf untuk melakukan perzinaan di rumahnya. Wa ghallaqatil abwab, kemudian dia tutup pintu, semua pintu, kemudian dia mengatakan, kemarilah wahai Yusuf. Kemudian Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung dari jalan Allah, sesungguhnya Rabbku adalah sebaik-baik tempat. Sungguhnya Allah tidak akan membahagiakan orang-orang yang zalim. Lihat Yusuf, bagaimana dia menjaga kehormatannya. Di saat telah sempurna sarana-sarana untuk melakukan zina. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, jika seandainya Allah SWT tidak memberikan burhan, memberikan hujjah, memberikan tanda-tandanya, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari perzinaan dalam kondisi yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Yusuf dalam keadaan mudanya, dalam keadaan posisi dia jauh dari keluarga, dalam posisi budak, dan yang mengajaknya seorang wanita cantik, majikannya yang tidak boleh dibantah ucapannya, yang harus ditaati semua perintah, di rumah yang telah ditutup, dengan posisi yang memanggil adalah wanita, dengan pakaian
yang mengajak terhadap perzinaan. Akan tetapi hal itu Yusuf terselamatkan karena dia mendahulukan ridha Allah Azza wa Jalla dari kenikmatan sesaat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang menjaga kehormatannya. Yang menjaga kehormatannya. Dia mendapat jatah perlindungan Allah Azza wa Jalla dari 7 perlindungan yang Allah berikan hanya kepada 7 kelompok tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh." 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah, dipayungi oleh Allah, yang tidak ada payung kecuali payung Allah, yang tidak ada lindungan kecuali perlindungan Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. Di antara 7 golongan tersebut Rasulullah SAW sabdakan, "Rajulun da'atkum ra'atun dzata mansabin wa jamal." Dzatu mansabin wa jamal. Laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang mempunyai kecantikan dan kedudukan untuk melakukan perzinaan, qala inni akhafullah. Dia mengatakan, sungguhnya aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Karena dia dahulukan ridha Allah dari kenikmatan sesaat, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Engkau di padang mahsyar, di dalam panas terik matahari yang sangat dekat, Anda mendapatkan perlindungan dari perlindungan Allah. Ketika semua makhluk, semua umat, semua manusia membutuhkan perlindungan, maka Allah memberikan perlindungan. Kenapa? Akibat kita telah mendahulukan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan." Sedangkan orang-orang yang takut akan kedudukan Rabbnya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Jannatani, 2 surga. Surga atas kebaikan yang dia lakukan, surga atas kemaksiatan yang tidak jadi, yang dia tahan hawa nafsunya karena Allah. Seorang gadis ketika berkhalwat dengan seorang laki-laki, berkhalwat dengan seorang laki-laki, apa kata laki-laki tersebut? Sesungguhnya tidak ada yang melihat kita kecuali bintang. Kecuali bintang. Apa kata wanita tersebut? Wahai fulan, di mana yang menciptakan bintang? Di mana yang menciptakan bintang? Suatu hari seorang laki-laki menutup rumah seorang wanita. Ketika ditutupnya, apa kata laki-laki tersebut? Semua pintu telah saya tutup. Maka dijawab oleh wanita tersebut, wahai fulan, di mana pemilik pintu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi muraqabatullah, menghadirkan keberadaan Allah Azza wa Jalla di dalam hati dan menghadirkan ketakwaan adalah sarana yang akan mendapatkan perlindungan nantinya di hari akhirat dari perzinaan yang kita takutkan, terkhusus pada zaman sekarang. Zina. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai perzinaan dari wanita. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki. Lihat, Hilal bin Umayyah bertanya malam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang melihat istrinya berselingkuh, di atas istrinya ada laki-laki lain. Kiranya disebutkan oleh Ibnu Katsir, hari itu dia bertanya, hari itu kejadian terjadi pada keluarganya, pada istrinya, bahwasanya istrinya berzina dengan seorang laki-laki, ketika dia balik bertanya kepada Rasulullah SAW.
Jadi permasalahan zina, permasalahan yang sudah lama terjadi, bahkan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seseorang mengatakan tidak akan mungkin. Kenapa harus dikaji tentang permasalahan ini? Kenapa harus dibahas? Subhanallah, syaitan. Bukankah telah datang kepada Rasulullah SAW Ghamidiyah yang dia mengaku berzina di hadapan Rasulullah? Bukankah telah datang kepada Rasulullah SAW Ma'iz yang mengaku berzina di hadapan Rasulullah? Mereka siapa? Orang-orang yang suci hatinya, athhar. Terjadi perzinaan. Yang seharusnya seorang muslim adalah bersikap berhati-hati tentang dosa yang satu ini. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati sarana-sarana perzinaan. Dan ini wasiat Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW untuk semua para akhwat, semua wanita tanpa kecuali. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan seorang suami mengajarkan surat An-Nur di dalam rumahnya, dan surat An-Nur dimulai tentang permasalahan zina, tentang permasalahan zina, agar seorang wanita tidak jenuh di rumah kemudian dia ingin membuat baru lagi. Tidakkah anda ibu-ibu tidak pernah membaca Quran beberapa waktu yang lalu bahwa kejenuhan di dalam rumah tangga membuat perselingkuhan? Kejenuhan di dalam rumah tangga membuat perselingkuhan. Wanita bosan dengan suaminya yang membuat dia memandang laki-laki lain yang lebih kekar, yang lebih gagah, yang lebih berkuasa. Kemudian terjadilah perzinahan. Bukankah ibu-ibu juga mendengar bagaimana seorang istri meninggalkan suami dan anak-anaknya karena dia telah mempunyai laki lain berzina dengannya? Hal ini selalu kita dengar, dan ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya yang tidak mungkin kecuali harus ada iman dan takwa. Keutamaan menjaga kehormatan, dia adalah jalan keselamatan di dunia, sebagaimana dia adalah jalan keselamatan di akhirat. Seorang muslim yang menjaga kehormatannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan di dunia dan pertolongan Allah Azza wa Jalla sebelum keutamaan di akhirat. Seseorang ulama melompat tinggi dan jauh, melompat tinggi dan jauh ketika menyeberangi sungai. Dia melompat. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, ya imam, engkau dalam usia engkau seperti ini, engkau bisa melompat dengan tinggi, engkau bisa melompat jauh sehingga bisa menyeberangi sungai? Maka dijawab oleh ulama tersebut, sesungguhnya badan yang telah tua ini bisa melompat jauh karena pada masa mudanya telah dia jaga dari yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Badan yang sekarang tua dan dia bisa melompat jauh dan masih kuat, sesungguhnya dia jaga, dia yaitu dia sendiri telah menjaganya ketika dia masih muda. Hafizna, kami jaga dia ketika muda, maka Allah yang menjaganya ketika tua. Dan lihat bagaimana kisah 3 orang pemuda yang masuk ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, tertutuplah pintu gua tersebut oleh batu besar, sehingga mereka tidak bisa keluar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 3 orang pemuda. Lihat bagaimana 3 pemuda ini selamat. Bagaimana dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan amal saleh yang mereka lakukan. Ketika mereka berusaha untuk keluar dari gua tersebut, tidak bisa, karena berat batu itu sangat besar, sangat berat. Tidak mungkinkan untuk selamat. Apa kata salah seorang dari mereka, demi Allah, sesungguhnya kita tidak akan bisa keluar dari gua ini sampai kita bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal saleh yang pernah kita buat. Maka berdoalah yang pertama dengan amal yang dia lakukan sebelum tertutup pintu tersebut,
batu tersebut dari gua, yaitu dia berbakti kepada orang tuanya. Dan yang kedua, dari 3 pemuda tersebut, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai anak paman, saya mempunyai sepupu gadis, dan saya sangat mencintainya. Dan saya sangat mencintainya. Akan tetapi dia tidak mau. Wanita tersebut tidak mau, gadis tersebut tidak mau. Dia tidak cinta dengannya. Sampai datanglah musim kemarau yang membuat dia terpaksa harus datang kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut adalah pemuda yang kaya. Musim kemarau, musim paceklik, membuat dia dan keluarganya tidak bisa makan. Mereka menggelepar kelaparan, sehingga membuat gadis tersebut melangkah dengan berat untuk mendatangi sepupunya, anak pamannya, agar bisa dia memberikan sesuap nasi untuk dia dan keluarganya. Ketika diminta oleh gadis tersebut akan 1 tekong gandum, maka pemuda tersebut mengatakan, apa yang engkau minta akan aku berikan dengan syarat engkau menyerahkan kehormatan engkau kepadaku. Begitu kata pemuda tersebut. Ketika dengan terpaksa diiyakan oleh wanita tersebut, duduklah laki-laki tersebut sebagaimana duduknya seorang suami di atas istrinya. Kata-kata kejujuran keluar dari mulut wanita tersebut, dan dia mengatakan, ittaqillah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, dan engkau tidak dibenarkan untuk menembus khatam, cincin, memasukkan cincin ke dalam jari engkau kecuali dengan yang hak, kecuali dengan yang hak. Ketika itu bergetar hati pemuda tersebut, takut karena Allah Azza wa Jalla, teringat akan dosa dan maksiatnya kepada Allah. Dia tinggalkan wanita tersebut, sedangkan hatinya sudah berada di puncak-puncak kecintaannya kepada gadis tersebut. Dia tinggalkan dengan semua pemberiannya kepada wanita tersebut. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, Allahumma, ya Allah, jika seandainya apa yang aku perbuat ini mengharapkan ridhamu, maka bukakanlah batu yang menutupi gua kami ini. Itu yang diperbuat oleh pemuda tersebut. Karena dia menjaga kehormatan, maka Allah geser batu yang besar tersebut dengan amal saleh yang dia lakukan. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapa lagi yang akan memenuhi panggilan orang-orang yang terdesak kecuali Allah? Dan dia dalam keadaan terdesak, dia menampakkan amalnya yang saleh, yaitu dia menjaga kehormatan, menjaga kehormatannya, dan itu yang membuat dia selamat di dunia dari tidak bisa keluar dari gua. Apa kata beliau? Kami masih sering mendengar cerita masyhur pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguhnya suatu hari, sebagaimana kebiasaan Umar, beliau mengelilingi kampung, mengelilingi Madinah, melihat keadaan kaum muslimin. Sampai satu malam beliau mengelilingi kota Madinah, maka terdengarlah seorang wanita dari dalam rumahnya yang terkunci sedang menyebutkan sebuah syair, sebuah nasyid, mendendangkan nyanyian tentang kerinduannya terhadap suaminya. Akan tetapi hal itu dibungkuskan rasa keutamaan, iffah, rasa penjagaan diri dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata wanita tersebut? Tatawala hadzal lailu tusri kawakibuh wa arraqani alla dhadi'a ulaibuh. Malam yang panjang
memanjang di langit yang berbintang. Wa arraqani alla daji'u ulaibu, tak ada kekasih untuk bergurau membuatku bergadang. Ulaibuhu tauran wa tauran ka'annama bada qamarun fi zulmatil laili hajibuh, agar bersenda gurau dengannya dari waktu ke waktu, bagaikan dia purnama muncul pada kegelapan malam. Yusirru bihi man kana yalhu biqurbihi latiful hasya la tahtawihi sawahibuh, membuat bahagia teman bermainnya si kecil pinggang yang tidak tertandingi lawannya. Fawallahi laulallah la syai'a ghairahu lanuqtida min hadha as-siriri jalawanibuh. Demi Allah, laulah bukan karenanya, niscaya telah bergoyang kasur ini pada setiap sisinya. Maka fata rabbi wal haya'u yasununi wa ukrimu zawji antunala marakibuh. Takut kepada Tuhanku, malu menghijabku, memuliakan suamiku, tunggangannya untuk dipacu. Itu ucapan wanita yang jauh dari suaminya. Telah berapa bulan suaminya tidak datang karena dia berjihad di jalan Allah. Terdengar oleh Umar. Kemudian setelah mengucapkan syair tersebut, wanita tersebut mengatakan, apa kata wanita tersebut? Alangkah ringannya bagi Umar bin Khattab, bagaimana gelisahnya seorang istri yang telah lama ditinggalkan oleh suaminya. Ringan mungkin menurut Umar, akan tapi lihat bagaimana dia, apa kata dia? Alangkah ringannya bagi Umar, bagaimana seorang istri ditinggalkan oleh suaminya. Seakan-akan dia mengatakan alangkah beratnya perpisahan dengan suami. Kalaulah dia mengatakan, kalaulah bukan takut dia kepada Allah, kalaulah bukan takut dia karena Allah, kalaulah bukan dia malu, kalaulah dia bukan takut tunggangan suaminya ditunggang oleh orang lain, niscaya akan bergoyang kasur yang dia tiduri di sana, atau bahkan rumahnya bisa bergoyang. Apa kata dia? Kata Umar, yarhamukillah, yarhamukillah. Apa kata Umar? Semoga Allah merahmati engkau wahai ibu, wahai istri, wahai istri. Kemudian Umar berangkat, bersegera berlari. Kemana Umar berlari? Kepada anaknya, istri Rasulullah SAW, Hafsah binti Umar bin Khattab. Dia ketuk pintunya malam itu. Dia ketuk pintu rumah Hafsah. Kemudian dia mengatakan, ya Hafsah, terus teranglah, berapa bulan wanita bisa bertahan berpisah dengan suaminya? Berapa bulan ibu-ibu? Seminggu? Wah, ini bahaya nih. Seminggu nggak ada berjihad. Kalau seminggu nggak berjihad, nggak berdakwah. Apa kata Hafsah dengan malunya? Apa kata Umar? Tidak ada malu-malu dalam din, wahai Hafsah. Terus teranglah. Maka Hafsah sebagai anaknya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sekuat-kuat wanita dia hanya bisa bertahan selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Maka diperintahkan oleh Umar bahwa setiap pasukan diberangkatkan, tidak dibenarkan para tentara mujahidin untuk lebih dari 4 bulan meninggalkan istrinya. Meninggalkan istrinya. Dan ini nasihat untuk para suami yang membawa suami, alhamdulillah dia bisa mendengarkan. Yang tidak datang dengan suami, dia harus sampaikan bahwa bagi suami yang suka berjalan malam, bagi suami yang suka keluar malam, yang bagi suami suka pelesiran,
suka tamasya, suka di luar daripada di rumah, maka berhati-hatilah bahwa wanita hanya bersabar pada waktu yang telah ditentukan oleh Hafsah. Kalau tidak, maka akan terjadilah yang terjadi. Kalau seandainya tidak dikuatkan dengan takwa dan menjaga kehormatannya atas nama Allah. Itu keutamaan menjaga kehormatan. Dan bagaimana mara bahaya zina yang dilakukan oleh seseorang. Zina, dia adalah dosa yang merambat kepada dosa lain. Zina adalah dosa yang merambat kepada dosa lain. Makanya tidaklah seseorang berzina kecuali dia akan melakukan dosa yang lainnya. Bahkan dosa tersebut akan dia tanggung dengan keturunannya. Anak-anaknya akan mendapatkan tanggungan atas perlakuan dia dengan zina tersebut. Dikabarkan kepada saya bahwa seorang ayah menelpon kepada saya. Dia mengatakan bahwa tidak berapa hari lagi dia akan menikahkan anaknya, tepatnya anak gadisnya. Kemudian dia mengatakan, bagaimana Ustadz, anak gadis tersebut, anak saya itu sebenarnya bukanlah anak yang ibunya saya nikahkan, akan tetapi dia adalah anak hasil dari saya berzina dengan ibunya. Kemudian kami menikah. Akan tetapi anak gadis tersebut saya besarkan, dia tidak tahu bahwa dia adalah anak hasil perzinaan. Dan sekarang umurnya telah lebih dari 20 tahun. Dan berapa hari lagi dia akan menikah. Dan selama ini dia tidak tahu bahwa dia adalah hasil dari perzinaan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Maka saya jawab, saya terangkan tentang bahaya zina. Saya terangkan bahwa dosa itu adalah dosa dia dan istrinya, harus bertaubat kepada Allah. Kemudian saya sarankan agar juga dosa itu jangan diemban oleh anaknya. Kenapa begitu, Ustaz? Maka saya jawab, kalau seandainya bapak tidak mau diemban dosa tersebut kepada anak, maka bapak tidak boleh menjadikan diri bapak wali atasnya. Jadi tidak sah bapak wali dari anak tersebut. Terus bapak tadi mengatakan, bagaimana Ustaz? Bagaimana mungkin saya tidak walinya? Saya harus hadir di walimahan tersebut. Apa katanya nanti jika seandainya saya bukan walinya? Tentu dia akan tahu bahwa dia bukanlah anak resmi, anak yang dihalalkan secara syariat saya menjadi walinya. Saya katakan begitulah zina. Dan begitulah orang berzina pada zaman sekarang. Sampai malu pun dia harus tutup. Yang seharusnya dia dicambuk dan diasingkan selama setahun, tidak diperkenankan untuk datang ke negerinya, dia harus diasingkan. Kalau seandainya dia bujangan, kalau seandainya dia telah menikah, maka dia harus dirajam. Kemudian dia untuk hal itu dia tidak lakukan. Dan sampai-sampai masalah malu pun dia harus tutup. Jadi saya katakan, sekarang ceritanya bukan malu, akan tapi bagaimana menyelamatkan seorang gadis, anak bapak ini, supaya dia menjadi seorang istri yang sah dari pernikahan yang sah. Terus dia mengatakan, terus apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya tidak boleh menjadi walinya, tidak mungkin, karena saya harus hadir di dalam akad nikah. Kemudian saya katakan, ada jalan lain, bahwa nikahkan oleh wali sultan. Wali sultan, kemudian cari alasan lain. Apa alasan bapak untuk tidak bisa bersama dengannya? Dia mengatakan, tidak bisa saya, Ustaz. Kalau tidak bisa, itulah kesialan maksiat yang bapak lakukan berjamaah dengan istri. Semua pernikahan di atas wali yang tidak sah, bapak harus menanggung perzinaan yang dilakukan
oleh gadis yang bapak cintai tersebut sebagai anak bapak dengan suaminya karena pernikahannya tidak sah. Anak yang dihasilkan dari perzinaan tersebut akan juga menjadi anak zina. Lihatkah bapak sekarang bagaimana zina menghasilkan zina yang serupa? Kemudian dia menutup handphonenya dan selesailah kejadian. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah, seburuk-buruk kejadian tentang masalah zina, apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Zammul Hawa. Di dalam kitab Zammul Hawa, bahwa seseorang pemuda dia dipeningkan oleh sebuah perkara. Selama 3 hari ini dia bermimpi dengan mimpi yang sama, yaitu setiap kali dia tidur, kuburan yang berada di sebelah rumahnya tersebut seakan-akan terbongkar. Kemudian datanglah orang-orang yang di dalam kuburan tersebut bangkit dengan pakaian mereka mendatangi pemuda yang bermimpi tersebut. Pemuda yang bermimpi tersebut selama 3 hari memimpinya yang sama, mereka meminta, yaitu ahli kubur, orang-orang yang dikubur tersebut meminta agar dia mengupayakan jangan dikuburkan seorang wanita atau seseorang yang akan dikuburkan sebentar lagi. Jangan dikuburkan seseorang yang akan dikuburkan sebentar lagi di kuburan tersebut. Dia bermimpi 3 hari berturut-turut bahwa semua orang-orang yang ada di dalam kuburan meminta kepadanya agar orang yang akan dikuburkan sebentar lagi supaya jangan dikuburkan bersama mereka, karena tidak kuatnya mereka menahan bau busuk yang akan mereka terima di kuburan tersebut. Membuat dia bingung. 3 kali berturut-turut mesti ada apa-apa. Akhirnya dia datang ke kuburan tersebut, dicari tukang penggali kubur. Kemudian dia bertanya, adakah hari ini orang yang akan dikuburkan di tempat kuburan ini? Maka dijawab oleh ahli kubur, penggali kubur, benar akan ada seorang wanita kaya raya yang meninggal barusan. Mereka telah membeli tempat ini dengan harga yang sangat mahal, karena banyak tempat-tempat yang tidak menerima dia. Kemudian pemuda tersebut menceritakan mimpinya, bahwa orang-orang yang berada di kuburan ini memintanya supaya tidak dikuburkan di sini. Apa kata penggali kubur? Kalau begitu okelah, kami tidak akan izinkan dikuburkan di sini. Membuat pemuda tersebut penasaran, dia ingin tahu siapa wanita yang begitu takut penduduk kubur dengan dosa-dosa yang mereka lakukan juga. Kenapa dia takut? Sehingga membuat dia penasaran, sehingga dia harus datang ke tempat takziah wanita orang kaya tersebut yang telah meninggal. Kiranya ketika dibatalkan wanita tersebut dikuburkan di sebelah rumahnya, karena dia kaya, dia telah bisa mencari tanah untuk dikuburkan wanita yang meninggal tersebut. Maka dilihat takziah, orang yang hadir sangat ramai, dan dilihatnya keranda untuk membawa wanita tersebut telah mulai diberangkatkan menuju kuburan. Dan dilihat dari sebanyak itu yang hadir, ada 2 orang laki-laki. Yang dia lihat pertama orang yang tua, kelihatannya dia adalah suaminya, dan yang satu lagi seorang pemuda yang gagah dia lihat. Kemudian dia mendekati pemuda tersebut yang kiranya adalah anak dari wanita yang meninggal. Kemudian dia menceritakan bahwa dia bermimpi tentang tidak diterimanya ibunya. Kebetulan yang pemuda tersebut adalah anak dari wanita tersebut. Ibunya tidak diterima oleh orang-orang yang dikuburkan di dekat kuburan di sebelah rumahnya. Membuat anaknya tersebut penasaran,
Apa kata anak tersebut? Sesungguhnya saya penasaran dengan cerita engkau. Akan tapi saya tahu satu-satunya yang mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tua saya, oleh ibu saya adalah Dayang yang telah kami anggap sebagai orang tua kami. Ayolah kita berangkat. Maka berangkatlah dua orang tersebut, meninggalkan acara penguburan, dan dia bertemu dengan Dayang yang selama ini mengasuh orang tuanya. Maka sang anak mengatakan kepada neneknya tersebut, wahai nenek, apa yang telah dilakukan oleh ibu sehingga pemuda ini bermimpi yang tidak-tidak terhadap ibu? Sebutkanlah. Dengan desakan sang cucu, maka Dayang tadi mengatakan, demi Allah wahai anakku, sebanyak itu yang dilakukan oleh ibumu dari maksiat dan dosa, 3 yang nenek takutkan, yang nanti nenek sangat takutkan tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diampunkan oleh Allah. Apa itu, Nek? Sebutkan kepada saya, ceritakan kepada saya tentang hal itu. Apa kata nenek tersebut? Anakku, ibumu ini adalah ibu seorang wanita yang tidak puas dengan laki-laki. Ayahmu ketika berada di toko dan di kedai sedang sibuk melayani tetamu, maka tidak berselang 1 atau 2 hari kecuali telah datang di kamar ayahmu 2 atau 3 laki-laki serempak untuk melayani nafsu bejat ibumu. Begitulah sampai karena perzinaan tersebut lahirlah engkau. Engkau bukanlah anak dari ayahmu, akan tetapi engkau adalah anak dari gabungan dari semua laki-laki yang telah menjamah ibumu. Terus apa lagi? Apa yang dilakukan oleh ibu? Setelah engkau dilahirkan oleh ibu, dia sangat mencintai engkau. Dan engkau pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya seorang anak. Kemudian engkau pun menjadi remaja yang masih muda. Suatu hari ibumu datang mengejutkan nenek. Dia mengatakan kepada ibu bahwa dia tidak sabar dengan engkau, bahwa sekarang pandangannya kepadamu tidak lagi sepandangan seorang ibu kepada anaknya, akan tetapi pandangan seorang wanita kepada laki-laki lain. Nenek mengatakan kepadanya, ittaqillah, takutlah engkau wahai fulana. Tidak cukupkah kepada engkau laki-laki yang datang setiap harinya di rumah suamimu? Apa kata wanita tersebut? Wahai ibu, biarkanlah, saya akan menanggung semua dosa itu. Akan tapi ketahuilah, saya tidak akan sabar lagi dengan anak itu. Izinkan saya ibu untuk bisa menjamahnya. Maka nenek pun mencari siasat dan hilah bagaimana engkau terjatuh di dalam pangkuannya. Maka nenek ajarkan engkau tulis baca. Setelah engkau pandai tulis baca, nenek kirim surat kepada engkau atas tulisan ibumu, bercinta dengannya, kemudian mengadakan perjanjian pada malam hari yang memang ibu sengajakan atau ibumu sengajakan dalam keadaan gelap, kemudian akhirnya menghasilkan perzinaan. Sekali, 2 kali, dan itu pun berlanjut selama berbulan-bulan, yang kemudian ibumu akhirnya hamil dan mengandung. Ibumu pun gundah. Dia datang kepada nenek, kemudian dia mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Apa kata nenek? Gugurkan saja anak tersebut. Selamatkan wajah dari suami. Apa kata ibumu? Dia tidak mau menggugurkannya. Dia harus membesarkan bayi yang ada di dalam perutnya itu. Setelah itu, dia pun permisi kepada ayah. Dan dia mengatakan bahwa dia rindu ke kampungnya. Di kampungnya dia berapa bulan sampai melahirkan anakmu sekaligus adikmu, adik kandungmu. Setelah dilahirkan, dia pun pulang ke kota dan kembali dia melakukan kebiasaan buruknya tersebut. Anak tersebut berkembang menjadi gadis yang cantik jelita. Kemudian
dia berkata kepada nenek, yaitu ibunya, wahai ibu, kata wanita tadi, wahai dayang, sungguhnya anak tersebut telah menjadi gadis dan saya menginginkan dia tinggal di rumah saya. Dia menginginkan anak yang dia lahirkan tersebut tinggal di rumahnya. Apa kata nenek tersebut? Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Bagaimana bisa engkau akan membawanya sedangkan itu adalah aib yang takut nanti terbongkar oleh suamimu. Maka dia mengatakan tidak, harus ada cara jalan. Maka dia cari jalan dengan cara bahwa itu adalah budaknya. Maka diambil dia sebagai pelayan di rumahnya tersebut. Setelah dia besar, datanglah ibunya kembali kepada neneknya tersebut. Dan dia mengatakan, wahai ibu, satu lagi yang harus saya rencanakan. Apa itu sudah tidak cukupkah engkau dari dosa dan maksiat yang engkau lakukan selama ini? Dia mengatakan, wahai ibu, saya harus menjodohkan anak saya tersebut dengan anak saya tersebut. Saya jodoh. Kenapa engkau jodohkan? Bukankah itu anaknya? Bukankah itu haram baginya? Wahai ibu, saya tidak tega gadis tersebut jatuh ke tangan orang lain. Apa kata nenek tersebut? Wahai fulan, wahai cucuku, dialah sekarang istrimu dan dia adalah ibu dari anak-anakmu yang kau telah hidup bersamanya. Itu adalah seburuk-buruk maksiat zina. Bagaimana zina membawa kepada maksiat yang berbahaya. Maka pingsan sang anak tersebut. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab Dhammul Hawa. Secara singkat, sarana untuk menjauhi zina, pertama, meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari zina, dari riba. Memohon kepada pemilik hati, yaitu Allah, agar dijauhkan, terutama orang yang telah terfitnah dengan cinta, karena busur dan panah cinta. Dia telah mencintai orang yang diharamkan dia melakukannya. Apakah itu pacar lama, atau apakah itu gadis yang dia kenal dahulunya, atau apapun namanya, sehingga menghalalkan dia untuk jatuh kepada perzinahan. Itu haram. Dan yang utama adalah meminta tolong kepada Allah. Dan tidak ada yang lebih besar setelah meminta tolong kepada Allah untuk mengikhlaskan diri untuk dalam pensucian hati, mengikhlaskan diri kepada Allah. Dan lihatlah bagaimana Yusuf alaihissalam selamat dari zina karena dia adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah mengatakan, innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Yusuf adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi ikhlas adalah sarana untuk menjauhkan diri kepada zina. Dan juga membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, terutama penyakit syahwat. Penyakit syahwat, karena Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada manusia dua hal, syubhat dan syahwat. Syahwat adalah penyakit sebagaimana syubhat ada penyakit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyakit syahwat, wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai wanita-wanita, janganlah kalian melembutkan suara kalian sehingga membuat hati orang yang sakit memandang kalian, menjadi tamak kepada kalian. Hati yang sakit yaitu karena syahwat. Jadi memohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar dibersihkan hati dari penyakit syahwat. Kemudian doakanlah kepada Allah agar hati dibersihkan dari penyakit syubhat. Dan yang ketiga, bersegera menikah. Bersegera menikah dan qanaah dengan jodoh yang telah Allah berikan kepada kita. Menikah adalah salah satu sarana untuk menjaga kehormatan, afaf, iffah. Wal yasta'fifil ladina, dan hendaklah mereka istighfar, menjaga kehormatan mereka. Jadi menjaga kehormatan dengan menikah.
Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu maka menikah. Menikah yang saya maksud adalah menikah yang dapat menjaga kehormatan. Maka saling melengkapilah kalian wahai para suami istri. Sebab banyak seorang istri tidak merasa cukup dengan suaminya, sebagaimana banyak pula para suami tidak cukup dengan istrinya, sehingga terjadilah perselingkuhan dan perzinahan. Kenapa itu tidak cukup? Banyak hal, banyak sebab. Karena istrinya tidak bisa mencukupkan dirinya, sebagaimana suaminya tidak bisa mencukupkan dirinya. Banyak hal sebabnya. Dan itu yang kita kaji tentang masalah fiqhul usrah, adalah salah satu melengkapkan seorang suami cukup atas istrinya dan juga sebaliknya. Dan yang ketiga, menjauhi fitnah. Dan wanita adalah fitnah. Yang jelas wanita adalah fitnah. Wanita muslimah seharusnya menjauhi fitnah, dan dia adalah fitnah. Sebaik-baik meletakkan fitnah agar jangan bersentuhan dengan laki-laki, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, sebaik-baik wanita adalah wanita yang tidak melihat laki-laki dan laki-laki yang tidak pernah melihatnya. Dia wanita yang jauh dari fitnah karena dia disibukkan di rumah, disibukkan pada tempat-tempat yang aman baginya, tidak berseleweran di jalan, tidak menjual dirinya di tengah-tengah keramaian, tidak menampakkan fitnah-fitnahnya di tempat pertemuan-pertemuan laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin ta'attarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha la yadkhulna al-jannah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha." Siapapun wanita yang berminyak wangian, yang berharum-haruman, kemudian dia melewati satu kaum agar wangiannya tersebut dicium oleh kaum tersebut, kecuali mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan membawa baunya. Dalam riwayat lain disebutkan fahiya zaniyah, maka wanita tersebut pezina. Allah mengistilahkan wanita yang keluar rumah untuk memfitnah laki-laki, mereka adalah wanita pezina, pelacur, wanita yang murahan, yang menjual fitnah-fitnahnya terhadap laki-laki lain sehingga mereka menjadi fitnah dan memfitnah laki-laki. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah yang zahir maupun yang batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana bila seseorang wanita berzina sebelum menikah? Bagaimana seorang wanita berzina sebelum menikah, kemudian dia hamil, setelah hamil baru menikah, sahkah pernikahannya? Dan bagaimana dengan anaknya yang dikandungnya? Apakah anak tersebut menjadi sah anak dari bapaknya yang dinikahinya tersebut atau tidak? Wanita yang hamil karena berzina kemudian dia dinikahkan, maka nikahnya sah atas mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, baik dalam keadaan dia hamil. Mazhab dalam hal ini 3 pendapat, akan tapi yang rajih wallahu ta'ala alam adalah sah nikahnya. Bagaimana dengan anak yang dikandungnya? Anak yang dikandungnya adalah anak zina. Ayahnya yang melakukan perzinaan dengan ibunya tersebut tidak berhak menjadi wali untuknya ketika dia nanti menikah. Yang akan menjadi walinya adalah sultan, penguasa. Karena yang menjadikan wanita tersebut keluar di atas permukaan bumi ini, laki-laki itu bukanlah ayahnya secara nasab. Karena anak zina dinisbatkan kepada ibunya, Fulan bin Fulanah, bukan Fulan bin Fulan. Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil firash, anak dinisbatkan kepada pemilik
kasur. Kenapa dinisbatkan kepada pemilik kasur? Karena biasanya yang mempunyai kasur adalah wanita. Maka dinisbatkan kepada ibunya yang pemiliknya. Maka dia adalah anak dari ibunya, bukan dari ayahnya. Maka ayahnya tidak sah menjadi walinya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, seorang istri bos melahirkan anak yang mirip dengan sopirnya. Apakah kejadian ini bisa sebagai bukti zinanya dengan sopirnya? Setelah berlalunya waktu, keluarga ini tetap saja bertahan. Akhirnya keluarga ini menikahkan anak gadisnya yang paling besar dengan sang sopir tadi. Inilah bahaya orang-orang asing yang seling bersentuhan dengan wanita. Disebutkan kepada wanita Quraisy yang berzina dengan budak hitamnya, kenapa engkau bisa berzina dengan budak tersebut? Dengan hitamnya, dengan gagah suami engkau. Budak tersebut yang dia melakukan zina itu hitam legam, sedangkan suaminya gagah. Suaminya jauh dari dibandingkan dengan budaknya. Apa kata wanita Quraisy tersebut? Qurbul wisad wa bu'dul ihad. Sungguhnya yang membuat saya berzina dengannya adalah karena dekatnya bantal. Rumahnya, kamarnya dengan kamar ibu tersebut dekat, bersebelahan. Batuknya terdengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa bu'dul ihad. Dan lamanya dia tidak tersentuh oleh suaminya, terjadilah perzinahan. Maka berhati-hatilah wanita-wanita yang ada di sekitar rumahnya, laki-laki yang dia sering bertemu dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Jauhilah kalian sering-sering masuk kepada wanita. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana al-hamu?" Al-hamu adalah saudara suami. Oh ya Rasulullah, bagaimana saudara suami? Saya mempunyai suami yang saudaranya tinggal bersama saya, yang sering masuk rumah saya. Apa kata Rasulullah SAW? Al-hamu al-maut. Bahwa saudara itu adalah kematian. Kematian. Bahwa yang biasanya yang terjadi perzinahan adalah hal-hal yang seperti itu. Orang yang seharusnya kita tidak harapkan terjadi kejadian tersebut, kiranya terjadi pada orang tersebut. Sekarang bahkan bukan itu. Yang banyak terjadi perzinahan pada orang yang kita merasakan perlindungan kepadanya. Kita berikan perlindungan kita kepadanya. Orang tuanya, ayahnya, dan orang dekatnya, kakeknya dan semacamnya. Na'udzubillah min su'iz zaman. Dari buruknya zaman. Dan ini berhati-hatilah. Sesungguhnya dia berawal adalah tatapan mata. Kemudian berbicara. Kemudian sentuhan. Kemudian pelukan. Kemudian perlakuan. Dari itulah bermula maksiat dan zina. Dia dari awalnya adalah tatapan. Kemudian pembicaraan. Kemudian sentuhan. Dan yang berikutnya pelukan. Dan yang akhirnya adalah perlakuan. Seseorang yang melahirkan anak persis dengan orang sekitarnya, itu tidak boleh dituduh. Dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Dia tidak boleh menuduh istrinya berzina atau suaminya berzina, istrinya berzina hanya sebatas zon, perasaan, atau hanya sebatas perbedaan kulit. Sesungguhnya hal ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW seorang badui. Ya Rasulullah, saya putih, istri saya putih, tapi kenapa saya mendapatkan anak saya yang hitam? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, wahai fulan, bukankah engkau mempunyai onta? Ya. Apa warnanya? Maka dijawab oleh badui tersebut, warnanya kuning ya Rasulullah. Apakah ada yang warna merah? Maka dijawab oleh, ada. Kenapa terjadi? Induknya kuning terus terjadi merah.
Ya Rasulullah, la'allahu naza'ahu irqan. Ya Rasulullah, bisa saja dia itu tercabut irqnya, yaitu bisa saja dia mengambil warna kulitnya dari kakek-kakeknya yang atas. Apa kata Rasulullah? Begitu juga manusia, dia bisa saja mengambil warna kulitnya dari kakek-kakeknya yang di atas. Zaid bin Harithah dengan Usamah bin Zaid, anaknya, juga dituduh oleh orang-orang bahwa anaknya tersebut bukanlah anak Zaid bin Harithah, karena Zaid bin Harithah putih kulitnya, sedangkan Usamah hitam. Maka dituduhlah oleh orang-orang sekitarnya bahwa telah terjadi perselingkuhan oleh istrinya. Tapi ketika itu dilihat oleh Rasulullah SAW, seseorang yang pakar di dalam melihat persamaan kaki, maka dia melihat bahwa sang mudliji, al-mudliji, orang yang pakar melihat kaki, yaitu melihat nasab dari kaki, kemudian dia mengatakan sungguhnya dua kaki tersebut, yaitu Usamah dan Zaid, adalah dari satu keluaran, yaitu dari satu rumpun, yaitu mereka berarti adalah benar-benar satu ayah dan satu anak. Jadi tidak boleh menuduh mudah seorang istri berzina, haram, kecuali kita langsung melihatnya langsung. Wallahu ta'ala. Bolehkah anak perempuan hasil zina dinikahkan oleh saudara kandung laki-laki seibu? Saudara kandung laki seibu, karena ayah zina tidak boleh menikahkannya, tidak diperbolehkan. Yang rajih, kalau tidak, sebagian para ulama mengatakan anak zina boleh dinikahkan oleh ayahnya, karena dia bukan mahram. Tapi yang rajih, dan itu sesuai juga dengan fitrah, bahwa itu tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana sebaiknya bila bekerja di rumah makan yang tidak membolehkan wanita memakai jilbab, dan wanita tadi takut tidak mendapat pekerjaan lain? Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan cari rizki dengan cara yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tastabti'annakum talabar rizqi ala ma'asillah. Janganlah kalian merasakan datangnya rizki terlambat tersebut, kemudian ala an tatlubuhu ala ma'asillah, atau kama qala alaihi salatu wasalam, yaitu kalian cari dalam bermaksiat kepada Allah. Janganlah kalian merasa datangnya rizki tersebut lambat, kemudian tidak ada jalan lain, kalian lakukan mencari rizki dengan cara bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi berusahalah, wa ajmilu fit talab, berusahalah dan pandai-pandailah di dalam mencari, pandai-pandailah di dalam berdoa. Jadi hal ini yang harus dilakukan oleh seseorang. Ustaz, saya mendapat informasi bahwa Dajjal sudah turun di India, Pakistan. Bagaimana pendapat Ustaz? Pendapat itu Ustaz bohong. Yang menyebarkannya adalah orang-orang yang menginginkan duit dunia. Buku yang dikarang tentang keluarnya Dajjal tersebut dusta, tidak benar. Makanya buku itu sendiri, dia tidak memastikan juga bahwa itu Dajjal. Akan tapi bagaimana orang bisa membeli buku tersebut, maka disebutkannya lah bahwa Dajjal telah keluar. Padahal di dalam buku itu orang tersebut juga meyakinkan bahwa itu belum Dajjal, karena belum sempurna sifat-sifat Dajjalnya. Akan tapi kita katakan bahwa pasti itu bukan Dajjal, karena perkara Dajjal jauh lebih besar daripada perkara orang yang disebutkan tersebut. Jadi kita katakan buku ini tidak boleh dibaca, dan buku ini tidak boleh dijual, dan orang ini dusta, tujuannya dunia, yaitu UUD, ujung-ujung dunia, atau ujung-ujung duit, hanya untuk memperbanyak oplah, dicetak, kemudian dijual, kemudian dia raup untungnya. Kalau tidak, bahwa cerita tentang buku ini tidak benar. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan, bagaimana hukumnya terhadap orang tua dan anak
apabila si anak belum juga menikah walaupun umurnya sudah terlalu dewasa. Ya, kita katakan kepada ibu-ibu atau kepada akhwat yang belum menikah dan kepada ibu-ibu yang memiliki anak yang belum menikah, bahwa bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah, bukakan pintu Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang telah melakukan semua cara, telah mengetuk semua pintu, akan tetapi pemilik pintu dia tidak pernah gitu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi memohonlah kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah agar memudahkan baginya semua urusannya, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memenuhi doa orang-orang yang terdesak dan terpaksa. Allah mengatakan, "Amma yujibul muttarra idza da'ah." Siapa lagi yang akan memenuhi panggilan orang-orang yang terdesak ketika dia berdoa, mengangkat kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Kalau seandainya hamba-Ku bertanya tentangku, memohon kepada Aku, maka ketahuilah, sampaikanlah, sungguhnya Aku adalah orang dekat. Sesungguhnya Aku dekat. Sungguhnya Aku dekat. Allah menyebutkan hal ini untuk menyuruh hambanya untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, hal min sa'ilin fa'utiyah. Allah mengatakan, apakah ada yang beristighfar kemudian Aku akan ampunkan? Apakah ada yang memohon kemudian Aku akan berikan? Apakah ada yang berdoa kemudian Aku akan kabulkan? Jadi berdoalah kepada Allah, kedua-duanya. Dan yang kedua yang harus dilakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan jodoh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jodoh dengan perantara, dengan melobi dan semacamnya. Tidak aib menawarkan diri, menawarkan orang tua, menawarkan anaknya. Ini Umar bin Khattab menawarkan anaknya Hafsah kepada Abu Bakar dan menawarkan anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aib seorang muslim menawarkan saudaranya kepada laki-laki yang lain. Bahkan ini adalah amal yang mulia. Dan yang ketiga, bahwa hendaklah dia pertemankan selalu dengan kesabaran. Wanita-wanita, orang-orang tua, hendaklah mereka selalu bertemankan kesabaran. Hendaklah bersabar. Sungguhnya hal ini adalah sabar. Obatnya adalah sabar. Dan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah sama orang-orang yang bersabar. Tidaklah seseorang bersabar kecuali Allah akan berikan kepadanya ganjaran yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya ganjaran orang-orang yang bersabar adalah pahala tanpa henti-hentinya. Jadi hendaklah bersabar. Dan ketahuilah bahwa semua orang mendapatkan musibah. Semua orang mempunyai permasalahannya. Semua orang mempunyai musibah yang dihadapi. Dan anggap ini adalah batu loncatan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bisa menghadirkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi hendaklah juga bersabar. Kemudian ini nasihat umum untuk semuanya, bahwa barang siapa yang mempunyai anak gadis dan barang siapa yang memang telah cukup umurnya, hendaklah jangan memperlambat-lambat di dalam pernikahan. Ini nasihat umum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Sesungguhnya kalau seandainya datang kepada kalian orang yang kalian ridai akhlak dan agamanya, maka nikahi dia. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan dan fitnah yang paling besar di atas permukaan bumi ini. Jadi seorang wanita tidak harus menunggu kuliah dahulu. Seorang wanita menikah tidak harus menunggu bekerja. Akan terjadi kerusakan besar atau kecilnya. Akan terjadi penyesalan bagi wanita-wanita yang mengundurkan pernikahan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, mendengarkan semua permintaan yang kita ajukan kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup kajian, ini ada beberapa pamflet untuk ditempelkan, disebarkan bahwa akan ada kajian daurah untuk umum ikhwan dan akhwat tentang perang Lebanon Israel. Judulnya, tidakkah kita mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa terdahulu, yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Ustaz Abu Zubair Hawari hari Kamis tanggal 30 Rajab bertepatan dengan tanggal 24 bulan Agustus 2006, ba'da Isya sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.